Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah sekaligus thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol besok kita bisa bareng-bareng masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terus mari ngono tangi malih. Timer kula setengah kali setengah sekawan.
Mangko Idul Fitri. Niku takbir pertama 7, takbir yang kedua 5. Kulo nek kakon Imam Idul Adha niku Pak, mesti sing tak eling-eling takbire niki. Wedi kliru lho. Mesti Allahu Akbar. Takbir kali pertama aman. Allahu Akbar. Tak hitung Pak, ngeten Pak. Wedi kliru, saking wedine kliru. Pun sakniki kula badhe ngaos surat Ali Imran ayat 132 sampai 135. Makanya nututi nggih. Pada nututi nggih sak cukup ya. Sing betul hati bisa dibuka. Sing gak betul nggih ngono Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Ali Imran ayat 132 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u Allaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Ayat berikutnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Sari'u itu terambil dari kata sur'ah. Sur'ah itu cepat-cepat, bergegas-gegas. Enten sing cepet-cepet dhewe, enten sing bercepat-cepat berlomba-lomba dengan orang lain. Niki sing bercepat-cepat berlomba-lomba dengan orang lain. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergegas-gegas, cepat-cepat. Gak ditunda-tunda. Ngek wingi biasane wani-wani karo wong tuane, ayo dilereni. Sing wingi durung iso salat 5 waktu, ayo segera sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nek wingi sing bolong-bolong. Nek wingi poso-posone, posoe sing bolong-bolong. Tahun meneh ayo semangat posoe gak bolong. Nek wingi sering ngilokno wong, ayo saiki bercepat-cepat, bergegas-gegas, gak ngilok Allah. Ila maghfiratin min rabbikum. Sudah banyak enggak Pak orang yang bertaubat? Banyak gitu. Wadah, kalau sing taubat dulu wadah. Enten kalangan artis, kalangan sahabat, teman-teman banyak yang sudah bergegas-gegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi.
u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Dijelaskan oleh ayat berikutnya, surat Al-Imran ayat 134 niki. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama yaitu orang-orang yang menafkahkan pada saat dia lapang, senang maupun dia sempit. Di sini tidak dikatakan apa yang harus dinafkahkan. Bisa jadi pikirannya, bisa jadi tenaganya, bisa jadi waktunya. Tapi ulama sepakat mengatakan yang dinafkahkan adalah hartanya, ya, hartanya. Punya harta banyak, sedekah banyak. Punya harta sedikit, sedekahnya sedikit. Wong suge kalau wong melarat, orang kaya sama orang miskin itu, kalau sedekah itu lebih mudah ketika miskin, Pak. Saestu panjenengan punya uang 100.000, ya, 100.000. Panjenengan bisa enggak menginfakkan, mensedekahkan 50% dari harta panjenengan 100.000 itu? Bisa, insya Allah. 100.000 sing 50.000 dicemplung nang masjid, sing 50.000 dikekno fakir miskin, sing 50.000 dikekno anak yatim. Saged enteng, insya Allah. Tapi ketika panjenengan punya uang 1 miliar, 1 miliar, Pak, orang masjid butuh dana 8 miliar, panjenengan punya uang 1 miliar, kira-kira 50% dari harta panjenengan itu siap enggak disedekahkan untuk masjid? Mikir-mikir, Pak. Nggih. Iki aku nyambut gawe wis puluhan tahun deh. Panjenengan duwe wedhus kali turu-turu, ya, sing situ kingkup, sing situ kabeh tak kekno adikku wae. Sing turu iki tak kekno adikku. Apa tak kekno tanggoku wae, sakno tanggoku iku. Soale duwe kapanane duwe wedhus 10 dicolok wong kabeh. Wis sing wedhusku sing situ iki tak kekno tanggoku wae. Saged, Pak, ikhlas. Tapi ketika panjenengan punya sapi Brahma, sapi limosin sing hargane 100 juta, duwe telu, kira-kira, Pak, saged mboten dikekno kanca napa tangga setunggal? Eman, coba nggih. Eman. Panjenengan duwe sepeda Yamaha perek. Wong biyen ngerti Yamaha perek itu ya apa? Kayak saiki gak ngerti Yamaha perek. Yamaha perek saiki paling gak sampai 1 juta, Pak.
Tonggo bendino melaku Pak. Tonggoku melaku bendino rek sakno sepeda. Cak, sepeda nang malah jebul pen. Wenteng Pak. Wenteng pol. Sepeda gak apa-apa. Paling iku lho, tak rasokno ya gak payu, paling dituku mek 1.000. Sepeda motor padahal. Tapi ketika panjenengan punya mobil sing regane 500 juta kali, kira-kira saged mboten sing situk dikekno tangga ya apa dikekno kancane? Apa Pak? Apa? Makanya Islam itu memerintahkan kita, Allah dan Rasulnya itu memerintahkan kita itu bersedekah di saat lapang dan sempit. Sugih dikongkon sedekah, melarat ya dikongkon sedekah. Inilah mulianya Islam. Lah sedekah yang panjenengan sedekahkan itu nanti itu kekal sampai hari kiamat Pak. Sampai hari kiamat. Isu-isu sedekah nang musala 10.000, 1.000, 2.000 bendino tapi lah harta yang panjenengan sedekahkan itulah yang kekal panjenengan bawa nanti sampai ke akhirat. Niki yang nomor pertama. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama yaitu berinfak dalam segala kondisi, baik lapang maupun sempit. Sugih ya sedekah, duit-duit ya sedekah, ada duit ya sedekah. Gak iso sedekah kurma sak kedus, ya sak biji ae. Sak biji gak iso, separuh ae. Gak iso sedekah aku sak kedus mboten napa-napa. Aku sak gelas mawon. Mulyane Islam itu. Nek wong Islam mentale memberi, Masya Allah. Bisa wong negara iki dadi negara sing baldatun, thayyibatun wa rabbun. Niku yang pertama. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang menahan amarahnya. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan al-kadhimin mengandung makna penuh, kemudian menutupnya dengan rapat. Penuh kemudian menutupnya dengan rapat. Ya kaya betul lakuan itu kan penuh terus dirapeti. Jadi ini gak iso utang. Bolehkah kita marah? Boleh. Asal harus tepat waktunya, tepat sasarannya. Rasulullah SAW itu pernah dimintai nasihat oleh sahabat. Wahai Rasulullah, tolong kasih saya nasihat. Rasulullah mengatakan, la tamtu, ojo ngamuan, jangan marah. Lagi ya Rasulullah, la tamtu, jangan marah. Gak boleh ngamuan. Boleh gak marah? Boleh. Ya, asal tepat waktunya, tepat sasarannya. Kalau nggak tepat waktunya, nggak tepat sasarannya, tahan dulu, tahan dhisik. Melaku perweset, kalau langsung pinggirin di uang, ini kan salah uang, salah waktu, ini salah sasaran bisa. Ibu-ibu dikai bapaknya duit 1 juta, Bu, tak kei duit 1 juta. Ambek ibu disinggahno, diselempitno nanggone ini sore kelambi-kelambi Pak. Ayah berangkat kerja, ibu ini kerja, balik mulai dua dibeli gak ono Pak. Ayah itu teleponnya dua, jadi kan betul, boten, uang
Anak itu uang teko sekolah dia uang. Gak roh mau uang dan suwi saja dua lagi kan ternyata keselempit nang dulure nang sore buku. Wah itu nggih. Soalnya nggih kula nggih nanti ngalami ngomong gak jelas. Wal kadhimina ghaidh dan menahan amarah. Kaping ngamuk ditahan dhisik. Ditahan dhisik. Nonton situasi dan kondisi dhisik. Engko wis rada tenang baru Pak diajak omong-omongan. Dijak musyawarah sing apik. Gak langsung meledak-meledak piring metu. Terus mari ngono sak kebun binatang metu kabeh. Wah. Acau, hancur. Rumah tangganya cepet buyar. Karena nggak bisa menahan amarahnya. Berikutnya wal afina 'anil nas dan memaafkan kesalahan orang lain. Iki Pak, memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang yang bernama Hindun Pak. Hindun ini punya budak namanya Wahsy. Hindun ini mau mangkel pol kali pamane Kanjeng Nabi sing jenenge Hamzah. Makanya Hindun menyuruh Wahsy ini membunuh Hamzah. Konek kapan iso mateni Hamzah, tak kei dhuwit tak bebasno. Ketika di perang Uhud diincer sing jenenge Hamzah iki. Akhirnya bener Pak. Di perang Uhud itu sahabat Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu ditombak sama Hamzah. Hamzah ini jago nombak. Sekali nombak mesti kena. Ditombak kena sedo. Nah ketika sedo itu yang Hindun itu sing saking mangkel kali Kanjeng Nabi niku jantungnya itu dibelah. Kemudian dimakan. Tapi nggak bisa menelan. Nggak bisa menelan jantungnya Sayyid Hamzah ini karena beliau orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Hindun dan Wahsy ini di akhir hidupnya itu masuk Islam Pak. Hindun masuk Islam, Wahsy masuk Islam dan diterima oleh Rasulullah SAW, dimaafkan. Tapi Kanjeng Nabi bilang, kamu saya maafkan, tapi awak ojo ketemu aku ya, ojo sering-sering ketemu aku. Inilah Rasulullah SAW. Ada kisah lagi. Lah ketika Wahsy ini masuk Islam, Wahsy ini dalam perang Yamamah itu orang yang membunuh nabi palsu Pak. Namanya ada yang tahu di sini anak-anak? Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Iku sing mateni Musailamah Al-Kadzab itu dalam perang Yamamah itu namanya Wahsy, budak yang membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ditebus sama Wahsy. Mateni Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Ada kisah lagi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu punya anak namanya Aisyah. Lah Aisyah ini pernah digosipkan digosipkan selingkuh Pak, selingkuh. Lah ketika digosipkan selingkuh itu Kanjeng Nabi marah, sahabat Abu Bakar juga marah.
Makanya beliau bersumpah gini, saya bersumpah tidak akan memberi makan orang-orang yang memberitakan berita hoak kepada anak saya Aisyah. Di antara orang yang memberitakan berita hoak itu, sehingga kayak berita-berita bahwasanya Aisyah selingkuh itu namanya Mistah. Nah, Mistah ini setiap harinya itu makannya itu ditanggung sahabat Abu Bakar sebelumnya. Nah, kemudian karena Abu Bakar ini tahu Mistah ini termasuk orang yang memberitakan hoak tentang anaknya, sahabat Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan memberi kamu makan lagi. Gak lama turun ayat, Pak, yang menegur sahabat Abu Bakar itu tadi, yang bersumpah tidak memberi makan itu tadi loh. Langsung turun ayat, Pak. Surat An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yattali'ul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala yuhibbuna ay yaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Ketika ayat ini turun, sahabat Abu Bakar itu langsung menyambut sumpahnya, luar biasa. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Ketika turun ayat ini, sahabat Abu Bakar langsung menyambut sumpahnya. Saya cabut sumpah saya kepada Mistah yang tadi saya bersumpah tidak memberi makan, saya akan memberi makan lagi. Akhirnya sahabat Abu Bakar ini memaafkan Mistah dan memberi makan Mistah ini setiap hari. Sahabat Abu Bakar luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjenengan sabar diamuk bojo niku nggih termasuk wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ana bojo ngamuk di rumah wae. Gak usah balas, Pak. Di rumah wae. Walaupun iso balas asline, tapi gak balas wis panjenengan di rumah wae. Sabar. Kemudian memaafkan. Nah, itu ciri-cirine wong sing bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Ini tingkatan yang paling tinggi, Pak. Muhsinin ini tingkatan yang paling tinggi. Nek ana wong apik, panjenengan apik, wajar. Nek ana wong elek, panjenengan elek, wajar. Nek panjenengan dieleki wong terus panjenengan balas apik, oh niki sing luar biasa tingkatan ini jenenge muhsinin. Panjenengan disakiti orang diam, padahal iso bales. Kemudian panjenengan maafkan. Tidak hanya maafkan,
tapi membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Itulah yang disebut muhsinin. Kalau contoh agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat pemaaf. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku pernah tanya kepada anaknya yang bernama Aisyah, "Wahai Aisyah, amalan apa yang belum pernah aku lakukan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Amalan apa?" Aisyah menjawab, "Ayahku, suamiku itu setiap pagi ngasih makan orang buta yang ada di sana." Ben isu kok. Setiap pagi orang buta ini menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo percaya karo Muhammad, ikut tukang sihir. Ojo percaya karo Muhammad, wong iku bujukan. Ojo percaya karo Muhammad, ustaz. Ojo percaya pokoknya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi datang kepada orang Yahudi buta itu, kemudian disuapi, Pak. Disuapi. Sebelum disuapi itu dihaluskan dulu makanannya. Setiap hari. Wong sing disuapi yo ngilok-ngilokno ngoten. Dirungokno ae kali Kanjeng Nabi. Setiap hari. Lah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedo, yang melanjutkan ini sahabat Abu Bakar tadi, Pak. Lah ketika disuapi oleh sahabat Abu Bakar, iki kok sing nyuapi kok siji, ambune kok siji. Biasane ku wong alus, omongane alus. Terus nek kapan nyuapi iku ya dialusi dhisik. Iki kok kasar. Sopo awakmu? Awakmu sapa? Awakmu duduk sing biasae nyuapi aku duduk. Sopo awakmu? Saya Abu Bakar, temennya. Lah sing biasae ngekeki aku mangan sapa? Iku jenenge Muhammad. Lho, Muhammad sing biasa tak ilok-ilok iku. Iya. Ya Allah, akhirnya Yahudi buta ini, Pak, menangis, kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Seandainya Rasulullah itu membalas dengan kejelekan, kasih teman bu Islam, Pak. Bener apa? Bener. Wis di kei panganan, ngomong keplak-keplak. Oh, kan wis tak kei mangan, ngomong ae. Kasih tahu Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Taif, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilempari batu, dilempari kotoran sampai gigi beliau itu berdarah sampai copot. Malaikat Jabal menawarkan, wahai Rasulullah, ya Allah mek gunung iki tak angkat, tak uncalo nang wong-wong sing ngilokno panjenengan iku. Ben mati kabeh. Kata Rasulullah, ojo. Malah Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka itu belum tahu. Ternyata benar, Pak, dari anak keturunan orang-orang yang melempari batu ini kan akhirnya banyak yang masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang Islam. Itu. Mbak Yai Hamid Pasuruan, Pak, niku Masya Allah terkenal wali. Beliau punya tetangga bendino itu ngilokno Mbak Yai Hamid, Pak. Bendino ngilokno entek ngamek pokoknya. Bendino ngilokno. Lah ketika orang yang menghina Mbak Hamid ini setiap hari ini tadi duwe gawe, duwe hajat,
orang yang pertama kali datang Mbah Hamid. Gak tekor kok ditukokno daging pirang kilo ngoten. Wis pokoke sak gelang sing kira. Digawa nang gone wong sing biasa ngilokno niku. Akhirnya terenyuh. Inilah yang disebut dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Wong elek diapi. Ada kisah lagi terakhir nih. Buya Hamka. Nggih, Buya Hamka. Buya Hamka niku ulama hebat, Pak. Ulama tafsir hebat, ulama Al-Qur'an. Ketika beliau disakiti oleh penguasa dan dijebloskan ke penjara, ya, itu beliau malah bersyukur. Enggak malah ngamuk nang wong sing jeblosna nang penjara, enggak. Alhamdulillah, saya sudah 2 hari ini di penjara, sudah hatam Al-Qur'an sekali baca. 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu hampir puluhan kali khatam Al-Quran di penjara itu, Pak. Sampai beliau menulis kitab tafsir Al-Azhar itu yang puluhan jilid itu juga di penjara. Makanya beliau nggak malah ngamuk wong sing jeblos nang penjara, malah bersyukur, Pak. Seandainya beliau ngamuk, ya gak iso maca Quran, ya gak iso nuntasno tafsir Al-Azhar itu enggak bakalan jadi. Lah ketika orang yang menjebloskan beliau ke penjara itu sedo, dan orang itu berwasiat, nanti tolong kalau saya meninggal yang menyolati Buya Hamka. Wasiatnya gitu loh. Ternyata benar. Ketika beliau meninggal, Buya Hamka itu sudah, sebelum memaafkan beliau sudah maafkan. Dan ketika beliau meninggal, yang mensolati jenazah beliau itu Buya Hamka. Iki wong jenenge wong sing dieleki tapi balesnya dengan kebaikan. Ini tingkatan takwa yang paling tinggi, Pak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, yang pertama, 1, berinfak dalam segala kondisi, baik lapang maupun sempit. Duit-duit sedekah, kan duit-duit ya sedekah. Sedekah sak mampune. Duit-duit akeh, sedekah akeh. Duit-duit titik, sedekah titik. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya insya Allah saya lanjutkan di pertemuan depan, okay? Karena masih ada lanjutan. Ayat 100 berapa tadi, Pak? 130, 135, 36, 37, 38 itu masih ada sambungannya, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ngaji nekat. Towo-towo, suwe-suwe, sing penting saged ngamalno. Allahumma amin. Diamalno iki. Dipaksa. Nek dipaksa boten saged. Ya Allah, kula ngamalno iki karena Allah. Jangan karena manusia, karena Allah. Sudah ya Allah, saya maafkan karena Allah. Wong sing gampang memaafkan itu bisa Allah awake sehat, Pak. Awake sehat. Dawa umure awake sehat. Dan ini ternyata sudah diteliti oleh orang barat. Setelah meneliti ayat tentang memaafkan, kemudian beliau praktekkan kepada pasiennya banyak yang sembuh. Akhirnya beliau masuk Islam. Memaafkan.
Ustadz Danu itu kan ahli terapis ya. Ketika ada orang sambat sakit sini Pak, sakit di punggungnya bertahun-tahun sakit gak sembuh-sembuh, diobati sampun, nang dokter sampun, wis ikhtiar kabeh sampun. Ketika datang sama Ustadz Danu, beliau ditanya, mau nggak saya baca? Mau Pak, dibaca Pak. Apakah Bapak seorang pimpinan? Iya. Apakah Bapak sering ngamuk-ngamuk gak jelas? Iya. Apakah Bapak punya dendam? Iya. Apakah Bapak sering marah-marah? Iya. Apakah Bapak pengen sembuh? Pengen. Akhirnya dituntun Pak, dituntun, disuruh beristighfar, meminta ampun pada Allah, kemudian memaafkan semua orang yang bersalah. Kalau dia punya salah, dia harus minta maaf. Kalau ada orang yang salah sama dia, maafkan. Masya Allah, luar biasa. Seketika punggungnya langsung sembuh, langsung sembuh. Mbok itu umat mana ya karo. Oke, pas waktu itu sembuh, luar biasa. Dan ini sudah diteliti sama dokter-dokter dari barat tentang memaafkan, ini luar biasa. Komiki keluarga dengan semuanya selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia untuk imam, cahaya, hidayah dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa-apa yang kami lupa. Ajari kami apa-apa yang tidak tahu. Takdirkan untuk membacanya baik di waktu malam maupun siang. Jadikanlah ia hujjah bagiku, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, lapangkan hati kami dengan Al-Quran. Mudahkan semua urusan kami dengan Al-Quran. Lipatkan pahala kami dengan Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan Al-Quran. Perbanyaklah rizki kami dengan Al-Quran. Dan terangilah kuburan kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran penyumbur hati kami, cahaya penglihatan kami, dan penghapus kesedihan kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran teman setia kami di dunia, penenang di kuburan kami, penolong di hari kiamat, penerang di atas siratal mustaqim, pendamping kami ke surga, dinding penyelamat kami dari neraka, penunjuk dan pemandu kepada semua kebaikan. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih minta maaf. Mari kita duduk dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi